Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan yang dibahas tadi pagi, membahas seputar kunut nazilah, membahas seputar kunut nazilah. Taib. Apakah disyariatkan bagi imam dan makmum, sekaligus imam dan makmum, mengangkat kedua tangannya ketika berdoa? Jadi pas berdoa itu ngangkat tangannya, ngangkat tangannya pas doa kunut nazilah. Itu apakah disyariatkan mengangkat tangannya atau tidak? Ada beberapa hadis yang menunjukkan diangkatnya tangan ketika kunut nazilah. Pertama, hadis Anas rawahu Ahmad, dan dikatakan oleh Imam Al-Albani sanaduhu sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pada kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut nazila kepada para qurra, ahlu, orang yang hafal Quran, yang dibunuh dengan melampaui batas. Maka kata Anas bercerita, falaqad ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sholatil ghodati, di sholat subuh. Pas waktu sholat subuh, Nabi itu rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Fada'a alaihim, maka Rasulullah mendoakan jelek kepada mereka. Ini menjadi acuan atau sandaran atau pondasi atas disunakannya ketika kunut nazilah itu mengangkat apa? Kedua tangannya. Dari Abu Rafi bercerita, qala shallaitu khalfa Umar ibn al-Khattab, pernah saya sholat, angopnya ditutup. Nah gitu, kalau angop gak ditutup setannya masuk. Sholaitu khalfa Umar ibn al-Khattab, saya pernah sholat di belakang Umar ibn al-Khattab. Faqanata ba'da ruku'i, lalu Umar itu kunut setelah ruku. Wa rafa'a yadaihi, lalu Umar mengangkat kedua tangannya. Wa jahara bid-du'a, lalu Umar menjaharkan doanya. Jadi ada ilmu, Umar mengangkat kedua tangannya. Yang kedua apa? Umar menjaharkan doanya. Perbuatan Umar ini di belakang
para sahabat semuanya. Kalaulah perbuatan Umar ini salah, maka apa? Maka tentu akan diingkari oleh para sahabat yang lain. Maka diamnya para sahabat terhadap perbuatan Umar sedangkan itu di depan mereka, itu dalil adalah dikategorikan apa? Ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu hujjah menurut mayoritas para ulama. Menurut atau ala qaul Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fi'lus sahabati hujjah. Perbuatan sahabat itu hujjah selama tidak menyelisih nas atau menyelisih sahabat yang lain. Di sini enggak menyelisih nas dan tidak menyelisih sahabat yang lain. Maka fi'lus sahabati itu hujjah. Nah, maka mereka juga beralasan dengan adillatul umum, dalil-dalil umum tentang syar'iyatud doa dengan mengangkat tangan. Misal hadis innallaha hayyun, hayyun, jangan dibaca hayyun ya. Sebagian orang baca innallaha hayyun, itu keliru. Hayyun maha hidup ya. Tapi kalau dikan innallaha hayyun, hayyun, artinya Allah itu maha malu. Innallaha hayyun, Allah itu maha malu. Karimun, maha mulia. Ayyarudda abdahu, Allah itu malu kalau menolak hambanya ketika berdoa. Ayyaruddahu sofro, menolak dia dalam keadaan hampa. Di saat dia mengangkat kedua tangannya itu kan mengangkat kedua tangannya lalu Allah menolak doanya itu dalam keadaan hampa, itu Allah malu. Maka kata Imam Nawawi wa ghairuhu, mengangkat tangan itu termasuk apa? Min asbab qabuli doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Maka pakai dalil umum ini menunjukkan bahwasanya pada pada kunut nazilah ya lil imam, bagi imam disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya. Walil ma'mumi, dan bagi makmum itu apa? Dikiaskan wa taqul jumhur. Walil ma'mumi, dan bagi makmum boleh mengangkat kedua tangannya. Pertama alasannya hadza maudhi'ud doa, ini tempat doa. Yang kedua pakai dalil umum. Kemudian ada juga beberapa perbuatan sahabat yang mereka mengangkat kedua tangannya dan dia posisinya makmum. Maka boleh atau dianjurkan bagi imam mengangkat kedua tangannya dan bagi makmum juga mengangkat kedua tangannya. Cuma ada tanbih, tidak disyariatkan setelah mengusap, setelah mengangkat tangan itu diusapkan ke wajah. Jadi ketika selesai doa itu biasanya orang-orang itu kan ya mengangkat tangannya, selesai mengangkat tangan diapain? Diusapkan ke wajahnya. Ini salah, tidak ada dasarnya. Hadza amrun tauqifi, ini perkara ibadah. Al-asr dalam urusan ibadah yahtajila ila dalil, maka itu enggak ada dalilnya. Oleh karenanya Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Sunannya, Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Sunan mengatakan wa amma mashul yadaini bil wajhi, adapun mengusap, yang ngantuk itu ya. Siapa itu ngantuk itu ya? Enggak ngantuk. Itu ngantuk itu siapa itu yang ngantuk? Itu. Enggak ngantuk sekarang. Enggak ngantuk. Apa tadi? Mengusap wajah. Selesai doa atau selesai wudu? Selesai doa. Apakah ada dalilnya?
Enggak ada dalilnya. Qala al-Baihaqi rahimahullah, fa amma mashul yadaini, adapun mengusap kedua tangannya, diusapkan bil wajhi, di wajah, ingdal faraghi minad doa, ketika selesai dari berdoa, falastu ahfaduhu an ahadin minas salaf fi doa'il kunuti, saya tidak pernah menghafal dari seorang pun dari salaf melakukan yang demikian ini di dalam doaku kunut. Jadi ini penafian, peniadaan seorang imam al-hadith, al-Imamul Baihaqi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Saya belum pernah hafal ada seorang dari salaf itu mengusap wajahnya, ya, mengusap wajahnya ketika selesai doa kunut. Ini dari salaf aja nggak ada gitu kan, apalagi nabi gitu kan, apalagi nabi. Ini nggak ada, kayak hadis tadi, nabi mengangkat kedua tangannya sudah selesai, nggak ada kata-kata lagi harus diusapkan di wajahnya. Naam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tadi Sunanul Baihaqi di juz 2 halaman 212 ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa juz 22 halaman 519 kata beliau, wa amma mas'uhu wajahu biyadaihi falaysa anin nabiyyi fi illa hadithun au hadithani la yakumu bihi mahujjatun. Adapun pengusapan wajahnya dengan dua telapak tangannya, tidak ada satupun hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, kecuali ada satu atau dua hadis, tapi itu semuanya lemah. Kecuali satu atau dua hadis, tapi semuanya lemah. Jadi ada satu hadis atau dua hadis yang menceritakan Nabi itu mengusap wajahnya ketika selesai doa, tapi ini lemah. Kemudian seterusnya perlu difahami lagi, Al-Imam Al-Albani ngasih tanbih. Di dalam kunut nazilah tidak ada pendahuluan membaca alhamdulillah, memuji Allah, sholawat atas Nabi, nggak ada. Berbeda dengan doa-doa yang lain. Kalau doa-doa yang lain itu adabnya itu diawali memuji kepada Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi. Itu adabnya. Tapi lam yarid anin Nabi, tidak ada keterangan dari Nabi alaihissalam, Nabi mendahului kunut nazilahnya itu dengan membaca apa? Alhamdulillah, memuji Allah dulu, kemudian membaca Asmaul Husna dulu, kemudian setelah itu membaca sholawat atas Nabi. Nggak ada. Nggak ada keterangan itu. Nggak ada keterangan itu. Karena nggak ada keterangan itu berarti apa? Ya sudah, kayak Allahumma angji, ya Allah selamatkan si fulan, selamatkan kaum muslimin, ya Allah damirhum, hancurkan orang-orang musyrik, gitu aja. Nggak ada kata-kata apa? Baca Fatihah dulu, ya kan? Atau baca apa? Sholawat atas Nabi dulu, kan itu kan ada kadang membaca kunut nazil ada Fatihahnya lagi, belum apa lagi sholawat lagi, belum panjang lebarnya lagi. Ini barakallahu fiik, ya mengharuskan menuntut dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, apakah makmum boleh mengamini apa yang dibaca oleh imam?
Anda lupa tadi. Di antara alasan makmum juga mengangkat tangannya, di antara alasan makmum juga mengangkat tangan setelah mereka pakai dalil umum, kemudian beberapa athar mereka pakai dalil lagi, apa itu? Makmum mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam mengangkat tangan, dia juga harus mengangkat tangan. Jadi memakai dalil umum juga lagi, yaitu diperintahkan mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Baik, terusnya nah, untuk makmum tidak dianjurkan membaca doa sebagaimana imam membaca doa, tapi dianjurkan bagi dia untuk apa? Mengamini. Ingat pernyataan Ibnu Hajar yang kita sebutkan kemarin, pernyataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari kemarin atau tadi pagi kita sebutkan, apa coba sampai ingat? Sampai ingat? Kenapa kunut nazilah itu tempatnya ketika berdiri? Kenapa tidak ketika sujud saja? Padahal sujud itu apa? Doanya lebih terkabulkan gitu ya, ketimbang berdiri. Aqrabu ma yakunu bil abdu as-sujudu. Posisi hamba yang paling dekat kepada Rabbnya adalah ketika sujud. Tapi kenapa syariat kunut nazilah itu disyariatkan ketika berdiri? Apa kata beliau? Karena supaya apa? Liyusyarika al-ma'mum al-imama, supaya makmum itu bisa berserikat dengan imam. Tapi berserikat dalam apa? Walau kana bitta'min, walaupun makmum itu berserikatnya dengan mengucapkan amin. Bisa dipahami itu? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makmum itu berserikat dengan imam itu bukan sama-sama membaca apa? Bukan sama-sama membaca doa. Bukan sama-sama membaca doa. Tapi berserikatnya dia membaca amin. Jikalau ada komentar begini, Ustadz, tadi mengangkat tangan dalilnya ngikuti imam gitu ya. Tapi ini kok imam membaca doa, makmum kok nggak baca doa? Katanya harus ngikuti imam. Paham kan? Perlu difahami, hadis yang menjadi acuan imam atau makmum itu ngikuti imam itu bukan pada bacaan, tapi pada gerakan. Makanya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan diikuti, fa idza kabbara fakabbiru. Semua gerakan. Adapun kalau bacaan itu nggak mungkin kita bisa ngikuti imam. Contoh, imam baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina. Antum baca doa apa? Lain, tidak mesti doa istiftah. Karena lain, nggak mesti Allahumma ba'id. Karena doa istiftah itu ada 6 model. 6 model. Nggak mesti hanya Allahumma ba'id saja. Atau ketika nanti baca ayat pada surat sirriyah, imamnya baca surat Al-Baqarah, makmumnya gak hafal Al-Baqarah, gimana coba? Nggak bisa. Maka ngikuti bacaan imam itu amrun yasyuku alal makmum, perkara yang itu membuat repot
kepada si makmum. Nah itu nggak mungkin. Tapi kalau mengikuti gerakan itu mungkin. Walaupun pada tanda kutip ya, gerakan itu masih ada rincian lagi. Tapi setidaknya makmum itu bisa mengikuti pada gerakan imam pada hukum asalnya. Walaupun ada tanda kutip. Walaupun ada tanda kutipnya. Bisa dipahami lah. Ketika imam mengangkat tangannya, makmum disyariatkan mengikuti mengangkat tangan pula. Tapi ketika makmum membaca doa, si makmum tidak disyariatkan mengikuti membaca doa. Tapi apa? Membaca amin. Kita perhatikan lagi hadisnya. Ada riwayat Ibnu Abbas dan hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim, dan dikatakan oleh Syalbani sahih. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron mutatabi'an. Pernah Rasulullah itu kunut sebulan full berturut-turut. Qanata mutatabi'an. Kunut sebulan dengan berturut-turut. Lihat, wa yu'amminu man khalfahu. Orang yang di belakang Nabi itu membaca amin. Membaca amin. Tapi yang jadi masalah itu makmumnya itu kalau pas membaca amin itu pas pada doanya gitu loh. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Jadi kadang-kadang makmumnya baca, imamnya baca ayat kursi atau baca apa? Asmaul Husna. Amin, amin. Loh kok ora pas gitu kan? Nggak pas dengan apa yang dibaca oleh imamnya gitu kan? Kayak ada video beredar ya, video beredar ada Pak Mudin ya, Pak Mudin itu pas disuruh doa nggak hadir, nggak ada gitu kan. Terus ada orang Arab ya, dia disuruh berdoa, tapi bukan begitu dia ngomong, saya itu nggak ngerti aturan, tapi mau pakai bahasa Arab. Yang di samping itu amin, amin. Lu yang dibaca itu apa kok amin, amin? Nggak pas. Jadi membaca amin itu pada pas doanya gitu loh. Lalu nggak pas gimana membaca amin, amin? Ya nggak pas lah. Makanya pas. Makanya harus ngerti makmum itu ini pas tempatnya mana kita itu membaca amin. Pas tempatnya mana kita itu membaca amin. Bisa dipahami insyaallah. Begitu loh. Dan dalil boleh apa itu dan disyariatkan dan disunahkan membaca apa? Amin ya. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Majmu' juz 1 halaman 790, kata beliau, yu'amminul ma'mumu ingda du'ai. Makmum mengucapkan amin ketika doa. Lihat, wa yusyarik, dan dia berserikat dengan imam. Taib, itu cukup ya. Yu'amminul ma'mumu ingda du'ai. Makmum membaca amin ketika doa. Taib, apakah kunut nazilah disyaratkan harus ada izin oleh pemerintah? Apakah kunut nazilah itu disyaratkan harus ada izin dari pemerintah? Kalau tidak ada, maka nggak boleh kunut nazilah. Jadi kita kalau mau kunut nazilah itu, apakah disyaratkan harus ada izin dari pemerintah kita, atau tidak perlu ada izin? Sekarang ini lebih ramai sekarang ini ya. Sekarang ini Masya Allah, sebagian kaum muslimin ini saking semangatnya, saking hirisnya membela Palestina, sampai mereka tidak mau beli produknya orang kafir. Jadi produknya orang kafir itu nggak dibeli, nggak bisa dibeli. Jadi nggak boleh beli. Ini bentuk
apa ini bentuk keperhatian kita kepada saudara-saudara kita orang-orang Palestina, sampai produknya itu nggak boleh dibeli. Jadi produk sabun, produk sandal, produk apa saja itu nggak bisa. Tapi tanya ke dia, pakai HP nggak dia? Pakai HP nggak dia ya? Nah kalau pakai HP berarti apa? Produk siapa HP itu ya? Ya terus banyak hal yang apa? Apakah itu manhajus salaf ataukah tidak? Ini mungkin kita butuh kaji, butuh kita telaah lebih lanjut, dan insya Allah kita akan bahas pemikiran semisal ini. Apakah itu pemikiran manhajus salaf atau bukan? Ya, membaikot produk-produk ya non Islam dalam rangka karena antusias dan rasa kasihan kepada saudara-saudara orang-orang yang ada di Palestina. Nah, begitu ya kawan. Pembahasan kita adalah apakah kunut nazilah itu harus ada izin oleh pemerintah setempat. Masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat la budda min idznil imam. Harus ada izin oleh pemimpin kita. Orang yang ingin berkunut nazilah itu harus ada izin oleh pemerintah kita. Wa qaul Hanabilah, dan ini adalah pendapatnya ulama-ulama Hanabila. Apa alasan mereka? Di antara alasan mereka adalah yang melakukan kunut adalah Nabi pertama kali. Kalau lihat sejarah yang mereka kupas itu adalah yang kunut pertama kali adalah Nabi. Dan para sahabat tidak diketahui kunut mendahului Nabi. Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kunut itu harus ada izin dari pemimpin. Harus ada izin dari pemimpin. Pendapat yang kedua adalah tidak disyaratkan izin oleh, nggak disyaratkan adanya izin oleh pemimpin, nggak disyaratkan harus ada izin kepada pemimpin. Dengan alasan apa? Alasan ya kunut nazilah adalah suatu ibadah yang seorang muslim beribadah dengan Allah dengan ibadah tadi. Dan kalau itu urusan ibadah, tidak ada pengharusan izin kepada pemimpin. Semisal kayak Anda mau mengucapkan salam, Anda mau ngasih hadiah, Anda mau berbuat baik kepada orang, nggak ada ikatan harus izin kepada pemimpin. Sebagaimana hal-hal yang Anda sebutkan tadi, itu boleh dilakukan oleh seorang muslim, maka berarti apa? Maka berarti hal yang bersifat kunut nazilah juga, itu juga sama kedudukannya. Kemudian juga diantara alasannya ini kaum muslimin dizalimi. Ini kaum muslimin dizalimi. Nah kalau dizalimi, maka di dalam hadis-hadis tadi itu menerangkan wattaqu da'watal mazlum. Enggak mesti harus apa? Minta izin dulu. Coba kalau kita dizalimi oleh orang. Kita dizalimi oleh orang. Boleh nggak kita berdoa kepadanya langsung? Boleh, nggak mesti kok Pak Presiden aku tak doa dulu karena dia dizalimi. Enggak. Itu aturan yang tidak ada dalilnya katanya. Karena urusan-urusan kita dizalimi, saudara kita dizalimi, maka tentunya bisa saja kita berbuat berbuat doa atau berdoa kepada orang-orang yang mendolimi kaum muslimin tadi.
Ya, kesimpulannya barakallahu fik, itu dua pendapat di antara ulama, apakah ada izin atau harus ada izin. Saya tetap condong ini kan urusan-urusan al-amrul wasi, perkaranya luas. Artinya kita tidak bisa menyatakan kalau enggak izin maka dia khawarij, enggak. Tapi dalam kasus kayak gini ini bagusnya ada izin. Kenapa begitu? Karena ini adalah perkara-perkara yang bersifat meluas, dan ini apalagi berkaitan dengan beda negara, bisa jadi kita mendoakan jelek gitu kan, mendoakan apa kepada orang-orang tadi, lalu orang tadi itu menyerang kita kan, jadi masalahnya negara ke negara. Artinya kalau melihat sisi masalah dan mafsadanya, bagusnya itu ada izin dari pemerintah, paling tidak ada fatwa negara yang memfatwakan itu untuk itu lebih aman dan lebih nyaman terkait dengan ini. Jadi barakallahu fik, bukan masalahnya ini disamakan dengan ibadah kayak berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada per individu. Tidak itu. Ini masalahnya adalah masalah melibatkan banyak orang dan mendoakan orang, itu beda negara. Ini akan ada hal-hal yang tidak bisa dibendung jadinya nanti. Makanya jangan disamakan kayak sholat, kayak puasa yang itu adalah ibadah qasirah atau ibadah yang itu muta'adiyah, tapi pada tidak di luar negara kita. Jadi tetap bagaimanapun urusan negara. Wallahu taala alam ikhwan, ini yang saya condongi. Tapi ini enggak bisa dijadikan baku hantam dengan beberapa orang yang memang melakukan kunut nazilah, belum ada pengumuman dari negara wala MUI langsung melakukannya. Kita juga tidak mengatakan bahwasanya dia adalah keluar dari pemerintah atau punya pemikiran khawarij, tidak. Cuma ini sekedar analisis saja, ini yang kita condongi. Itu aja, insyaallah mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan, tsabbit qulubahum, hati-hati mereka kokoh di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada mereka sehingga mereka bisa tenang kehidupan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh orang-orang Islam dengan penghancuran yang sehancur-hancurnya. Dan Allah Maha Kuat, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu dan Maha Kuat. Baik, cukup dulu insyaallah taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.